Tapi doakan si Unes ini. Doakan untuk si Unes. Nah, kemudian didoain oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga Allah banyakkan keturunannya. Apalagi? Ya, intinya doa kebaikan. Di antaranya itu tadi, kebaikan duniawinya tercukupi. Tadi, hartanya banyak, keluarganya banyak, kemudian masuk surga. Enak nggak? Lengkap kan? Uang banyak, keluarga banyak, masuk surga. Enak kan? Nah, ini doa kabul. Hartanya Anas bin Malik itu banyak. Anak keturunan juga banyak. Beliau usianya itu sampai 100-an usia. Jadi anaknya banyak, umurnya panjang, hartanya juga banyak. Masuk surga. Itu nikmat ya lengkap, komplit. Tapi ya tidak mudah. Kenapa? Anas bin Malik itu ibadahnya mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa jadi dengan ibadahnya sebagai seorang abid, itulah yang menarik nikmat tadi. Itu Anas bin Malik. Jangan lihat cuma doa Nabi, karena Nabi itu kalau mendoakan mesti Nabi mengingatkan. Masih ingat nggak? Ada seorang sahabat datang membawa air wudhu Nabi. Dia ingin melayani Nabi. Bawa air wudhu, serahkan ke Nabi. Silakan Rasulullah untuk dipakai berwudhu. Nah, Nabi kalau diberi kebaikan, pantang untuk tidak membalas. Maka ditanya, "Mada tas'al?" Kamu minta apa? Kata sahabat ini, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin dekat-dekat dengan engkau ya Rasulullah, nanti di surga. Nah, itu mintanya. Bukan minta semoga kambingku gemuk, semoga rumahku luas, anakku banyak, umurku panjang. Tidak. Jadi minta apa? Berdekat-dekat dengan Nabi ketika nanti di surga. Enggak cukup ketika di dunia. Dia ingin dekat sama Nabi itu sampai ke akhirat. Apa jawab Nabi? Nggak ada yang lain kah? Enggak ya Rasul. Nggak ada yang lain benar? Tidak ya Rasul. Itu yang kedua. Terus apa? Penutupnya, A'inni ala dzalika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk memenuhi doamu, untuk terkabulnya doamu. Dengan apa? Banyak sujud. Nah, itu kuncinya. Jadi Anas bin Malik, doa Nabi itu terkabul, itu juga didorong dengan apa? Sisi pribadi Anas bin Malik. Apa? Dengan banyak bersujud. Jadi ibadahnya itu persis mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini tentang Anas bin Malik. Ini termasuk min mukthiri al-hadis, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Ada beberapa sahabat yang minal mukthirin. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada siapa lagi? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada siapa lagi? Nah, di antaranya adalah Anas bin Malik. Kenapa kok banyak? Ya karena menyertai Nabi, mengawal Nabi terus. Kebutuhan Nabi itu di cover oleh Anas. Butuh apa dilayani oleh Anas bin Malik. Baik. Nah, itulah indahnya menjadi seorang pelayan, tapi pelayan orang besar. Jadi kalau kamu ingin jadi pelayan orang besar.
gitu ya. Kalau jadi orang besar, ada kecipratan jadi orang besar. Itu Anas bin Malik. Makanya dulu di pesantren itu banyak anak santri yang ngenger. Tahu ngenger nggak? Jadi ngabdi di dalam. Makanya disebut abdi dalam. Pernah dengar abdi dalam nggak? Abdi dalam itu yang ngenger, yang menghamba, artinya yang menjadi pelayan di dalam. Kalau di kerajaan ya raja, kalau di pesantren di ya. Kerjanya apa? Kalau ngaji ya ngaji, kalau nggak ngaji kadang masak, kadang belanja, apalagi kadang nganter anaknya yai, kadang nganter yai lagi ngaji gitu. Misalnya, Jamal, kita berangkat, ngaji ditinggalin, berangkat sama yai. Lagi ngaji tiba-tiba, Jamal, ini belum pada sarapan, ini sarapan. Jadi ngajinya nggak selesai. Tapi kelebihannya apa? Menyertai kiainya terus. Nah, menyertai kiai itu belajar dari apa? Tindak tanduknya. Ya, mulai dari sikap sehari-hari, kemudian yang dibaca, yang diomongkan. Kadang-kadang kayak gitu tuh lebih apa? Lebih mengena. Seperti itu. Biasanya kalau jadi abdi dalam di kiai itu orang dalam itu pulang jadi orang besar biasanya ya biasanya. Yang penting ikhlas dan rajin ibadah. Kalau cuma ngabdi saja ya tidak ikhlas ya nggak dapat apa. Baik, ini baca dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di sini kan dimunculkan khadimi Rasulillah. Jadi nggak masalah jadi khadimnya Rasulullah. Itu justru kehormatan. Ini pemuliaan. Kemuliaan bagi seseorang. Bisa menjadi orang yang dekat dengan Nabi SAW, itu kehormatan yang sangat besar. Hanya ketika diterima oleh Nabi, senang sekali dengan Ummu Sulaim. Dan dapat berkahnya lagi Ummu Sulaim itu. Ini berkahnya tidak hanya ke Anas ya, ke ibunya juga berkah. Ummu Sulaim kemudian dinikahi oleh seorang yang namanya Abu Talha. Abu Talha ini terkenal dengan orang kaya di Madinah. Kebunnya banyak. Nah, ketika menikah itu, ternyata Abu Talha masih kafir, belum Islam. Maka Ummu Sulaim mengatakan, aku ingin menerima apa yang menjadi lamaranmu. Lamaranmu aku terima, tapi dengan syarat. Karena aku ini muslimah, berarti itu harus masuk Islam. Dan aku tidak menuntut mahar macam-macam. Maharnya adalah engkau masuk Islam. Keren ya? Jadi maharnya masuk Islam. Padahal Muslim ini orang nggak punya. Akhirnya betulkan biar masuk Islam. Ya. Dapat orang kaya. Jadi berkah semuanya hidupnya. Jadi anaknya nyengat dengan Nabi, jadi abdi dalam, kemudian dapat berkah, usianya panjang, anaknya banyak, ekonominya luas, kemudian juga baik yang mengantarkan kemudian ke surga. Baik, ya. Jadi ini keberkahan Anas bin Malik dan keluarganya. Baik, berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, La yu'minu ahadukum. Nah ini
Yang kita pahami la yu'minu, tidak beriman. Apakah ini nafyu asli iman? Apakah teks seperti ini, nas seperti ini menafikan pokok daripada iman? Ini pertanyaannya. Kalau nggak tahu bahasa Arab bahaya. Kalau hanya tahu kulitnya saja, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, seolah langsung kafir. Tidak begitu. Belum tentu. Nah, kalau di sini ini bukan nafyu asli iman. Ya. La ya'ni nafya asli iman wa sihhatihi bal kamalihi al-wajib. Jadi teks seperti ini, nas seperti ini tidak bermakna menafikan pokoknya iman. Artinya imannya hilang, bukan. Jadi tidak beriman bukan berarti imannya hilang. Imannya tidak sah, bukan. Ini orang khawarij. Orang khawarij. Jadi kalau dosa itu langsung menafikan iman. Oh, kalah ya. Kalah betul. Bahasa galah itu masih bagus lah ya. Kalau bahasa ininya ekstrim. Hulu, berlebihan dalam beragama. La taghlu fi dinikum. Surat apa itu? Al-Maidah. Al-Maidah Pak Nisa. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam beragama kalian. Di antaranya apa? Ketika membaca teks seperti ini kemudian memaknainya pokok imannya hilang. Ini orang yang ekstrim. Ini orang khawarij. Makanya khawarij hati-hati. Anissa ya? Anissa ada Al-Maidah. Ayat? Anissa ayat 171. La taghlu fi dinikum. Jangan hulu dalam beragama. Nah, jadi sekali lagi maknanya tidak beriman di sini adalah terkait dengan kamalihi al-wajib. Artinya terkait kesempurnaannya. Jadi pokok imannya masih ada, cuman kesempurnaannya berkurang. Jadi terjemahnya bagaimana? Pelan tadi gimana? Tidak beriman seorang dari kalian sehingga Nggak ada sempurnanya ya. Kalau mau lengkap harus ada kata tidak sempurna iman salah satu dari kalian. Jadi kalau makna pasnya begitu. Jadi tidak beriman salah satu dari kalian dengan sempurna, itu ya. Nah, ada satu hadis riwayat Ibnu Hibban, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sampai seorang hamba kepada hakikat keimanan, yang sampai pada kesempurnaan imannya sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya. Ada hadis yang lain. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Nah, ini ya. Tidaklah berzina seseorang yang berzina ketika dia berzina wa huwa mu'min, sementara dia seorang mukmin. Gimana? Jadi tidaklah berzina seorang pezina sementara dia beriman. Berarti imannya ada enggak? Enggak ada. Kalau pakai pemahaman khawarij tadi, Enggak ada. imannya enggak ada. Tidaklah beriman, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina sementara dia seorang mukmin. Paham tak ya Jamal? Ini kalau khawarij memahaminya itu berarti imannya hilang. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Wa huwa mu'min kamil. Sementara dia adalah mukmin yang sempurna. Artinya
imannya imannya tetap ada, tapi tidak sempurna. Kenapa? Harusnya kalau orang beriman, ya jangan berzina, jangan mencuri, jangan menipu, jangan korupsi. Lah, yang korupsi di Indonesia kebanyakan siapa? DPR. Muslim nggak? Muslim. Walaupun tidak semua ya, banyak. Lah karena mayoritas kita Muslim ya yang berbuat itu Muslim. Muslim KTP. Ya itu tadi Muslim yang belum sempurna imannya. Bisa jadi khilaf, bisa jadi dipaksa istri. Bisa jadi ya, istri tuntutannya macam-macam. Bang, tetangga punya mobil, bang. Gimana kita nih? Setiap jalan panas, kan? Tiap hari naik Grab, tak bebaslah kita. Akhirnya panas kan suaminya. Akhirnya di kerjaan, bagaimana supaya dapat? Dapat apa? Dapat mobil. Ya dapat lebihnya buat mobil. Sudah dapat mobil, dia tetangganya rumahnya di tingkat 3. Bang, kita beli satu tingkat nih bang, satu lantai nih bang. Gimana nih bang? Akhirnya apa? Korupsi lagi. 1, 2, 3 kali nggak ketahuan. Belakangan ketahuan. Pandai-pandai tupai melompat apa? Pasti akan jatuh juga. Yang namanya sepandai-pandai kita korupsi menyimpan aib, maka akan tercium bau. Bangke antum simpen kayak apapun, lama-lama juga akan tercium. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gitu ya. Jadi intinya di situ ketika orang bermaksiat, melanggar aturan, itu bukan imannya hilang, tapi imannya tidak sempurna. Selama dia masih meyakini Allah Rabbuna, Muhammad Rasulullah, maka masih ada iman di cuma imannya tidak sempurna. Oke ya, ini harus ditekankan betul ini. Kalau antum membaca ayat la yu'minu sama dengan la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini satu makna ini. Bukan artinya dia nggak masuk surga beneran. Dia tidak masuk surga, iya. Tapi lebih awal. Lebih awal masuk surga. Berarti masuk surga apa? Belakang. Bukan berarti dia nggak masuk surga secara total, bukan. Tapi dia tidak masuk surga awalan. Adapun ma'alian nanti masuk. Gitu ya. Harus dicuci dulu. Ya, bersihkan dulu. Yang penting masih ada i. Nanti nggak tahu apakah kloter terakhir atau bagaimana, wallahu a'lam. Karena ada yang menjadi kloter terakhir. Kloter terakhir itu berarti terakhiran kan? Enggak dicuci. Iya, kloter terakhir itu karena dia mampir dulu. Mampir dulu. Nggak langsung. Nggak bisa ini ya? Kontekstual banget. Nggak bisa tekstual banget ya, harus butuh syarah. Iya, jadi jangan tekstualis. Orang Khawarij itu bahaya. Dikit-dikit kafir. Di sini ada deh. Di sini ada. Nggak ada. Udah. Dikit kafir itu bahaya sekali. Mengatakan orang kafir, apalagi mentakyin kafir itu bahaya besar. Kalau beda dikit kafir. Oke, nah sekarang bagian keduanya. La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini ya. Apa ini yang membuat orang tidak beriman sempurna? Ternyata adalah apa? Sehingga salah satu dari kalian ini mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini di sini muqtada hadhihi al-mahabbah tahrim tamanni an yakuna akhuka ala ghairil hidayah. Artinya di sini sebelum masuk di situ ada riwayat yang lain di Imam An-Nasa'i ada tambahan qaid atau batasan. Qaidun mufidun wa huwa qalbun minal khair. Jadi tadi itu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri minal khair, dari kebaikan. Artinya iman seseorang itu ya, menjadi sempurna ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri dalam kebaikan. Artinya kita ingin saudara kita baik sebagaimana kita juga baik. Jadi menginginkan kebaikan kepada saudara kita, untuk saudara kita sebagaimana kita ingin kebaikan untuk diri kita sendiri. Paham ya? Jadi saudara kita baik sebagaimana kita ingin baik untuk diri kita sendiri. Nah, ini dalam urusan apa saja? Tentunya yang pertama adalah dalam urusan apa? Akhirat. Al-khairat al-ukhrawiyah. Jadi kebaikan ukhrawi. Nah, kalau kebaikan ukhrawi hukumnya apa? Wajib. Artinya kalau kita menginginkan saudara kita yang dapat hidayah misalnya, maka itu hukumnya wajib. Wajib. Ya, semoga Jamal dapat hidayah. Semoga Ar-Razi dapat hidayah. Semoga Adnan lurus orangnya. Karena saya juga ingin lurus. Jangan ada orang temannya masuk misalnya apa? Agama yang lain malah senang. Wah, itu bahaya itu. Enggak benar itu. Jadi kalau antum tuh mukmin yang sebetul-betulnya, ketika melihat saudara kita dapat hidayah, senang kita. Saudara kita makin soleh gitu ya, senang kita. Saudara kita makin alim misalnya, senang kita. Kenapa? Itu kebaikan untuk ukhrawiyah. Itu khairat ukhrawiyah. Kan ini wajib ya. Wajib mencintai saudara kita ketika dia dalam kebaikan yang sifatnya ukhrawiyah. Kalau ya jemaah, kebaikan makin soleh, makin rajin sholat malam, selalu sholat rawatib, selalu puasa Senin Kamis, apalagi semakin banyak baca Quran, semakin rajin di zikir, semakin rajin membantu orang lain, rajin bersedekah, senang kita. Jangan temennya banyak bayar zakat, paling zakatnya itu pamer. Nggak boleh begitu. Julid, harusnya senang. Itu namanya julid kata. Itu namanya hasud. Ya, hasud yang itu tadi. Hasud tidak senang saudara kita dalam kondisi bagus. Oke ya.
Jadi terkait urusan ukhrawiyah, khairat ukhrawiyah, kebaikan yang sifatnya ukhrawi, maka itu hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang pertama terkait cinta kita kepada saudara kita dalam kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Nah, kalau untuk kebaikan yang sifatnya duniawi bagaimana? Siap gak antum mengusahakan saudara antum itu baik sebagaimana antum ingin baik? Misalnya apa? Dalam urusan apa? Tentunya ini urusan duniawi tadi ya. Contohnya apa? Dengan urusan duniawi. Dia makan enak, antum senang. Kenapa? Antum ingin makan enak nggak? Pengen kan? Nah, kok dia makan enak? Alhamdulillah dia bisa makan enak. Makan banyak. Hah? Makan banyak? Boleh kalau makan banyak. Makan secukupnya. Dia punya pakaian bagus. Sebagaimana kita juga ini pakaian bagus. Dia pakai. Alhamdulillah. Senang lihat. Masya Allah, baju baru. Baju baru. Ya, dulu ya. Saubun jadid. Wa ta'atuhu Yazid atau Tazid. Taatnya bertambah. Iya. Jadi senang. Jadi ketika saudara kita bajunya jelek, sedih kita. Gitu kan? Saya pakai baju bagus kok dia bolong-bolong gitu bajunya. Kapan aku bisa membelikan untuk dia? Nah, keren itu. Tapi kalau bagus, jelek dia bajunya. Nah ini kenal yuk minum hatu. Antum nggak ada perhatian, nggak ada rasa iba gitu ya, nggak ada rasa kasihan. Ya Allah, saya aja baju satu lemari itu full. Kadang kalau masuk pagi hari itu mau milih baju sampai bingung karena saking banyaknya. Ya nah, ini pakai baju di mana ya? Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Yang dipakai itu doang. Sementara yang lain pakai itu doang. Nah, ini bajunya itu pagi dipakai, sore dicuci. Pagi dipakai lagi, sore dicuci lagi. Saking sedikitnya. Saking nggak punyanya. Nah, ketika antum perhatian terus kemudian antum ambil baju antum kasih, oh terus tapi ingat kasih yang lebih bagus. Kasih yang paling antum senang, suka. Berani nggak begitu? Sarung yang antum paling suka kasih ke orang, berani nggak? Insya Allah. Berikan orang yang membutuhkan. Nah itu hebat. Ya intinya di sini adalah kita concern kepada saudara kita. Kita ingin dia baik dalam urusan dunia. Duit nggak punya, kasihan, nggak bisa makan. Sementara kita makan itu, ya tadi kayak pakaian gitu. Hari ini kita udah makan di sini, besok makan di mana ya? Kabarnya mah udah biasa lah. Bosan kayaknya kita kayaknya kemana? Jauh. Bakso yang merah gitu. Semarang. Enggak. Nah, bakso enggak. Bakso enggak udah biasa. Yang lain dong. Kemana? Ada yang baru. Agam apa? Mie. Di Bangladesh. Warkop Agam. Nah, di Bangladesh. Warkop Agam ya. Biasa. Lari ya. Abu Nawab. Nah, Arab. Habis Arab ganti sampingnya lagi. Gendis. McDonald. Gendis. Habis gendis, bosan gendis nih.
Jadi Bang Sawit, apa namanya? Soto ya, soto Betawi Bang Sawit. Gak berpikir, saudaranya yang lain tuh makan aja pusing mikir karena nggak ada. Kalau kita mikir karena ada. Jadi makan itu mas, semuanya udah dicicipin. Satu kota wisata udah Datangnya. diziarahi semua. Udah dirasakan semua. Ditanya semuanya gimana? Enggak. Udah soto kudus sudah belum? Ah, soto kudus udah biasa juga itu. Karena diam sana kan. Ya, sementara yang lain mau makan aja pusing karena nggak adanya, bukan karena saking banyaknya pilihan, saking tidak adanya pilihan. Nasi garam. Akhirnya apa? Ngorek-ngorek di tempat sampah. bekasnya pernah dibuang, ambil bagi. Nggak langsung dimakan, dijemur dulu, cuci. Nanti kalau udah kering, dicuci, kalau orang Jawa didang lagi. Ikut apa namanya? Tidak. Kukus namanya ya. Tuh, saya waktu kecil suka makan begitu lah. Tapi kan ngorek-ngorek ya. Nasi nggak habis, jemur sampai kering, nanti ditumpuk berkarung-karung. Enak betul. Oh, enak banget itu. Rengginang apa? Rengginang kalau digoreng. Iya. Kering itu, kemudian nanti kita cuci lagi, terus dikukus. Oh, enaknya bukan banyak. Campur kelapa, sambal, terasi. Enak keren. Kalau dulu kan nasi berkat gitu, kan campur ada apa itu ketan yang goreng, ketan yang banyak itu apa namanya? Yang ketan yang di bentuk kotak-kotak itu namanya. Tahu nggak? Yang ditabur kelapa yang kuning. Enggak, ketannya aja yang diwarna-warni, kadang merah, kadang hijau, coklat. Apa namanya lupa. Apa getuk? Kalau di kampung saya wajib namanya. Wajib. Oh wajib. Wajib ya? Oh wajib. Wajib. Iya kan ketan itu kalau dicampur sama nasi aking gitu, oh enak itu. Kenyik gitu, legit gitu. Itu saya cari-cari kalau makan itu. Cuma yang gizinya Kurang. sedikit. Saya tuh kalau makan satu rumah itu kalau makan itu banyak 2 piring. Karena enak, benar. Dikasih kelapa, sambal terasi, sama rempeyek. Kalau sana namanya rempeyek, kalau sini peyek gitu. Peyek udang, peyek ada lagi namanya yang bulat-bulat itu, belenyi. Oh, enak sekali. Tapi baru berapa menit itu sudah lapar lagi, hilang. Kenapa? Rendah gizi. Nah, makanya alhamdulillah bagian dari bukti keimanan kita, kesempurnaan iman kita adalah kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai kita sendiri. Untuk apa? Terkait kebaikan. Nah, kebaikan tadi ada kebaikan ukhrawi, ada kebaikan dunia. Ada khairat ukhrawiyah, ada khairat dunyawiyah. Nah, yang paling tinggi adalah khairat ukhrawiyah. Jadi kalau ada saudara kita yang tersesat, tarik, ingatkan. Ada yang salah, ingat, nasihati. Tentunya nasihati dengan cara yang baik. Jangan sampai ngingetin tapi di depan orang banyak, malu dia. Ingatkan secara pribadi. Empat Jamal, empat mata. Kalau gini Jamal, 4 mata. Kayak programnya siapa? Si Tukul Arwana. Artinya berempat mata. Jadi berdua. Ingetin pelan-pelan.
kamu salah. Nah itu bukti cinta kita kepada saudara. Itu ya. Ya berikutnya, ada tingkatan terkait kebaikan duniawi tadi. Ada satu perbuatan yang itu dinilai puncaknya kebaikan, itu sikap ihsan. Sikap ihsan. Apa ihsan itu? Mendahulukan orang lain, mengalahkan dirinya sendiri, mengakhirkan dirinya sendiri. Lagi makan, makan tuh enak sekali. Antum suka. Antum lihat saudara antum suka. Terus antum, dah, antum aja. Berani nggak begitu? Berani nggak? Antum nyiapin makanan, enak sekali, lezat, lazir. Tapi teman-teman dia, itu apa? Enak. Itu mau. Berarti dia aja. Berani nggak? Makan bareng-bareng. Nah, kalau yang ditawarin ngerti, kita bareng aja. Nah, gitu kan. Jadi tahu diri gitu ya. Jangan kemudian diberi yang enak terus makan sendiri, yang ngasih lihatin aja. Netes air liurnya ini. Kasihan buat lagi. Jadi harus saling pengertian. Tapi kalau berani ngasih itu namanya ihsan. Ya, namanya ihsan. Jadi mendahulukan orang lain daripada diri. Ini hebat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat apa? Al-Hasyr. Istar dalam ibadah boleh, bisa. Nah, ini kan tadi urusan duniawi kan? Alhamdulillah. Ini urusan duniawi. Jadi misalnya penjualan, ada orang beli bingung, beli ke antum atau beli ke dia. Biasanya gitu gimana? Saya aja. Tapi kemudian antum beli ke teman saya aja, Pak. Berani nggak? Datang lagi, teman saya aja, Pak. Kapan dapat kita? Itu orang hebat. Karena kebanyakan orang itu mesti mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau antum pas jual beli bisa begitu. Biasanya orang kayak gini tuh laris jualannya. Kalau ada tetangga kita nggak ada laku satu pun, antum diemin orangnya. Tapi kalau antum bisa beli sana aja Pak, barangnya sama kok. Atau misalnya antum udah jualan, kemudian ambil barang kawan, sini saya ikut jual. Hebat, senang dia. Ya nggak? Jadi ithar yang sifatnya dunia. Dalam hal apapun, hal yang sifatnya dunia, makanan, pakaian, dalam jual beli, dalam keseharian. Karena setiap orang tuh pengennya sebenarnya pengen baik gitu. Tapi egois dosa. Egois dosa. Egois. Ya pasti orang egois itu mementingkan diri sendiri. Egois itu kan sebenarnya bisa memberi kebaikan kepada orang lain, tapi kemudian dia menahan diri. Itu orang egois dan bermakna negatif ya. Bermakna negatif. Maka disitulah menjadi dosa. Orang egois. Baik. Nah, kalau untuk urusan ibadah bagaimana? Iftar itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada sop yang kosong, silakan. Antum yang maju, jangan silakan. Kecuali kalau sop tengah, ada yang lebih berhak, nah antum majukan dia. Tapi kalau antum yang lebih cocok, ya maju saja.
kita maju, jangan mendahulukan yang lain. Jadi dalam al-qurab, dalam kebaikan, maka kita maju lebih dulu. Egois. Kebaikan ukhrawi, kebaikan ukhrawi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu, dalam hal kebaikan, maka adalah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Jadi antum harus mengejar, jangan antum mensyukuri yang ada. Dalam kebaikan bukan mensyukuri yang ada lah ya. Bagaimana bisa lebih? Makanya berlomba-lomba. Ada seorang dosen kita itu orangnya rasional sekali. Tapi ada satu sisi yang saya anggap itu positif. Jadi dalam keluarga itu prinsipnya bukan suami tugasnya ini, istri tugasnya ini. Tapi konsepnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Jadi kalau datang ke rumah piring kotor, ini kebaikan bukan? Kebaikan. Cuci piring. Nah, siapa yang ada di situ, maka cucilah. Nggak perlu nunggu. Ini bukan tugas saya. Tugas istri ini. Siapa yang ada di situ, yang bersihkan. Kalau berdua ada yang mendahulukan diri, itu yang tertangani. Jadi kalau kebaikan tidak ada ihsan. Jangan ngomong gini loh, kan suka bercanda kan. Dengan orang baik supaya antum dapat kebaikan. Udah, antum dulu deh. Gitu. Gitu ya. Iya, ada nggak? Ini kan ada orang baik nih, memberi peluang kebaikan buat antum. Sekali lagi untuk urusan ukhrawi tidak ada jadi kita dalam urusan dunia. Oke, saya udah nomor 22. Jadi alhamdulillah sekali lagi bahwasanya iman kita ini tidak sempurna, sehingga kita menginginkan kebaikan orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan diri kita. Jadi jangan hasud, jangan dengki, jangan iri kepada saudara kita. Yang terakhir lagi ya, yuhibba itu kan cinta ya. Nah ini penting kan? Mohon maaf, terlewat ya. Ada mahabbah. Sebenarnya mahabbah itu amalan hati ya. Amalan hati. Artinya iman itu terkait dengan hati. Dengan lanjutannya adalah dengan perbuatan. Lanjutannya adalah dengan ucapan. Jadi iman ini tiga ini. Bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Biasanya tasdiqun bil janan, kemudian iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ini iman. Makanya bahasanya la yu'minu. Jadi komplit bagian-bagian dari iman. Jadi iman itu meliputi hati, lisan dan perbuatan. Segala itu alhamdulillah hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-13. Ada pertanyaan? Tidak soal? Tidak ada, kita tutup pertemuan majelis. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.